Pada video kali ini akan difokuskan pembahasannya pada jenis thermocouple saja. Thermocouple merupakan salah satu dari jenis sensor suhu yang sudah dijelaskan tadi pada video di awal, yang fungsinya juga untuk mendeteksi adanya perubahan suhu pada suatu objek, yang nantinya ini akan diubah menjadi sinyal elektrik dan dapat dibaca voltasenya menggunakan multimeter. Data dari voltase inilah yang nantinya akan menjadi output untuk mengetahui berapa perubahan suhu yang terjadi pada suatu objek. Selanjutnya akan dijelaskan tentang mekanisme atau prinsip kerja dari thermocouple. Thermocouple sendiri sangat mudah digunakan. Misalkan dalam contoh sederhananya yaitu kawat dari thermocouple ini disambungkan dengan alat pendeteksi voltase. Misalnya di sini yaitu multimeter. Dan di ujung kawat ini diberi api, maka voltasenya nanti akan terbaca di multimeter. Untuk di aplikasi yang lebih besar atau biasanya di industri seperti itu dari kawat termokapel ini disambungkan dengan material yang solid. Lalu kawat di sini itu berperan bukan sebagai penyambung, melainkan sebagai sensornya. Prinsip kerja dari termokapel yaitu adanya perbedaan temperatur di kedua ujung kawat termokapel. Perbedaan temperatur ini yang membuat elektron dalam kawat itu bergerak dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang temperatur rendah. Maka di ujung kawat yang disambungkan ke multimeter temperatur api tadi dapat dibaca voltasenya. Pada termokapel terdiri dari dua kawat berbeda yang disambungkan. Hal ini dikarenakan jika material dari kedua kawat sama, maka tidak ada perbedaan elektron yang dapat dideteksi sebagai voltase. Sama halnya dengan cara kerja baterai. Kita dapat mengetahui voltase baterai tersebut dengan memasangkan multimeter itu pada kedua bagian kutub, yaitu di positif dan negatif. Nah, karena ada perbedaan itu, maka voltase dari baterai tersebut bisa terdeteksi atau terbaca. Namun jika di situ kita menyambungkannya hanya pada salah satu bagian kutub dari baterai tersebut, maka voltase dari baterai tersebut itu tidak akan terbaca. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan jenis-jenis dari termokapel. Termokapel sendiri ini memiliki banyak jenis, di mana setiap jenis atau tipenya ini yang membedakan satu sama lain yaitu adalah bahan dari kawatnya atau konduktornya itu, serta temperatur range yang bisa dideteksi oleh atau bisa ditangkap oleh termokapel ini sendiri. Nah, dengan adanya perbedaan bahan konduktor pada kawat termokapel itu, maka temperaturnya itu jadi berbeda-beda. Seperti itu. Misalnya pada setiap tipe ini itu juga ada sensitif yang berbeda-beda karena adanya perbedaan dari bahan konduktor itu. Ya, seperti bisa dilihat di sini, misalkan di tipe B ini itu bahan konduktornya yaitu platinum dan rhodium yang bisa menjangkau temperatur 1370 hingga 1700. Nah, pada tipe ini itu bisa mengukur temperatur yang tinggi, namun tidak bisa mengukur temperatur yang rendah karena menjadi tidak peka ketika dia digunakan di temperatur rendah. Lalu selanjutnya tipe E itu conductor combination-nya yaitu nikel chromium. Di sini itu digunakan untuk kondisi temperatur yang cukup rendah. Bisa dia dari 0 hingga 870 derajat Celcius seperti itu. Lalu di tipe J ini dia tidak bisa digunakan di atas 760 karena akan terjadi kerusakan bila melebihi 760 itu. Lalu di tipe K ini dengan bahan nikel chromium atau nikel aluminium ini merupakan tipe yang banyak digunakan karena harganya murah, tapi dia peka dan jangkauan temperaturnya juga luas. Selanjutnya tipe N ini dia dengan bahan nikrosil ini dia sangat stabil dan tahan terhadap panas yang tinggi. Bisa dilihat dari temperaturnya dia bisa mengukur sampai 1260 derajat Celcius. Jenis ini merupakan jenis yang paling stabil. Lalu di tipe R ini dia harganya lebih mahal
dengan bahan platinum 13% rhodium. Ini juga kurang sensitif, tapi bisa menjangkau temperatur yang tinggi hingga 1450 derajat Celcius. Selanjutnya tipe S ini memiliki kepekaan yang tinggi juga, namun harganya mahal. Lalu tipe yang terakhir yaitu T, ini sering digunakan karena dia sangat stabil dan dia cukup luas jangkauannya dari bisa di temperatur rendah, bisa juga di temperatur yang tinggi seperti itu. Lanjut ke bagian konstruksi dari termokapel. Bisa dilihat di sini bahwa termokapel sendiri itu merupakan komponennya itu dari dua kawat yang disambungkan, lalu dihubungkan dengan multimeter tadi untuk melihat output voltage-nya seperti itu. Nah, di sini biasanya itu kedua kawat ini dilas agar tersambung ujungnya, lalu biasanya di beberapa tipe termokapel juga diberi tambahan material sebagai pelindung seperti itu. Nah, lalu dari konstruksi termokapel ini, maka bisa kita lihat bahwa wire A dan wire B itu harus memiliki perbedaan material karena ketika materialnya itu sama, maka termokapel ini tidak bisa mendeteksi voltage pada output voltage tersebut. Nah, karena termokapel ini apa ya? Dia banyak aplikasinya di bidang industri seperti itu. Terus dia juga ada di alat seperti sistem refrigerasi, terus habis itu dia ada di kompresor dan di mesin-mesin. Dan di samping itu dia punya keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya itu dia self-powered, simple, range, expensive, dan wide variety. Jadi untuk penggunaannya itu baik dan harganya pun masih terjangkau dibanding yang sensor yang lain. Seperti itu. Sedangkan untuk kekurangannya dia itu bersifat non-linear, terus low voltage, jadi yang bisa dibaca itu kecil voltasenya, lalu dia membutuhkan referensi karena dia itu uh, tidak harus membutuhkan referensi untuk menentukan suhunya seperti itu. Lalu dia itu kurang stabil sama dia juga kurang sensitif.